harus dikerjakan pada biosafety cabinet atau tidak. Yang satu lagi, yang terakhir, apakah dibutuhkan imunisasi untuk orang yang bekerja di lab molekuler ini? Terima kasih. Silakan Dr. Yuli untuk 4 pertanyaan pertama. Ya, sama seperti alat lab, ruangan juga harus dipantau mutunya. Kalau suhu ya dipasang termometer, kalau kelembapan dipasang higrometer, dan itu bukan hanya lab molekuler, lab klinik juga harus dikerjakan. Kemudian untuk air change, kita bisa pakai anemometer mengukur berapa kecepatan yang keluar dari udara yang keluar dari blower, misalnya sesuai enggak dengan volume yang diharapkan. Mengenai keamanan, ya kalau semuanya udah baik mestinya sudah aman, tapi kalau mau juga dibuat air sampler seperti di kamar operasi. Jadi biasanya kita kalau ada ruangan baru walaupun lab juga kita lakukan air sampling seperti kamar operasi, karena kita tahu ada syaratnya itu nggak boleh lebih dari sekian bakteri per meter kubik, ya. Terus yang kemudian yang kedua adalah apakah ruangan TCM sama PCR itu syaratnya sama, ya. Ya syaratnya sama, sebenarnya kan TCM itu PCR juga sebenarnya, cuma bedanya pada TCM yang kita tahu yang untuk TB itu adalah ekstraksinya secara tertutup, jadi tidak ada proses ekstraksi terbuka sehingga lebih aman. Demikian juga waktu saya baca ada prosedur dari TCM untuk SARS-CoV juga demikian sama. Tapi saya rasa kita pakai standar yang sama itu nggak salah. Jadi jangan menurunkan standarnya walaupun kita pakai TCM. Cuma mungkin bisa 2 ruangan, ya. Gitu. Terus safety cabinet tadi untuk ekstraksi persiapan master mix. Master mix tidak perlu, sebenarnya yang penting adalah master mix itu tidak boleh kontaminasi master mixnya. Jadi sebenarnya minimal adalah PCR hood ya, atau BSC1 boleh, ya, karena master mixnya tidak infeksius untuk yang bekerjanya, tapi justru kita harus melindungi master mix-nya. Tapi kalau mau pakai BSC2 nggak salah juga, ya gitu. Dan yang keempat tadi perlu imunisasi, ya sama perlu imunisasi sih, kan kita mengerjakan bukan hanya untuk SARS-CoV aja. Kita nggak tahu tuh spesimen dari orang yang hepatitis B, TB dan sebagainya. Saya rasa imunisasi tetap. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Yuli. Mungkin saya ada lupa sesuatu ya. Kita punya pembahas di acara ini. Kita punya 3 pembahas, yaitu dari rumah sakit kita punya Prof. Dr. Mansur Arif. Baiklah, atau oke, Prof. Mansur barangkali bisa berbagi dengan kita, Prof, bagaimana permasalahan yang ada di rumah sakit dan bagaimana kiat-kiat dalam menghadapi menyelesaikan masalah-masalah tersebut, terutama untuk Indonesia bagian timur barangkali ya. Terima kasih Prof. Mansur, saya persilakan. Prof. Mansur, silakan. Barangkali mic-nya perlu di-on-kan dulu Prof. Mansur. Unmute. Ya, sudah kedengaran? Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat Dr. Shan sebagai moderator dan sebagai host Dr. Lia, Sekjen Perti. Kemudian Dr. Yuli, Prof. Ida dan Prof. Adilati, serta Dr. Widya Stuti dan Dr. Windra. Terima kasih atas undangan sore ini via conference untuk berbagi pengalaman dari aspek manajemen rumah sakit. Yang banyak pertanyaan dari teman-teman memang terkait dengan sarana, khususnya untuk rumah sakit kelas B di daerah, terkait dengan ruangan yang bertekanan negatif untuk melakukan pemeriksaan molekuler ini dan juga BSC level 2. Tapi saya kira tadi sudah dengan sangat jelas dan rinci
Dr. Yuli sudah menerangkan, termasuk mana yang sangat strict mengelola sampelnya. Jadi ketika ekstraksi DNA-nya itu yang memang tidak ada pilihan harus dengan BSC level 2. Tetapi untuk reaksinya bisa menyesuaikan lah. Yang penting tetap tidak ada kontaminasi dengan PCR mix-nya. Apa yang dihadapi teman-teman di rumah sakit, yang pertama itu terkait dengan ketersediaan bahan untuk sampling, terutama Dacron dan untuk swabnya dan juga media VTM-nya. Ini di daerah-daerah sangat sulit diperoleh, walaupun kita sudah berkoordinasi dengan tim Satgas Provinsi maupun Dinas Kesehatan Provinsi. Ya, jadi rumah sakit itu mendapat jatah. Sementara saat ini khususnya untuk wilayah timur saya kira mulai terjadi peningkatan kasus. Nah, ini permintaannya sangat banyak. Nah, inilah yang menyebabkan delay dari pengambilan bahannya atau pengambilan spesimennya. Jadi ini yang perlu memang saya kira perhimpunan juga PDS Patklin mengadvokasi pemerintah menambah lagi speednya ini, Prof. Aryati dengan Prof. Ida, agar ketersediaan bahan-bahan itu mudah diperoleh untuk semua rumah sakit. Nah, dari aspek manajemen rumah sakit, laboratorium ini memang sangat memegang peranan penting. Kenapa? Hasil yang terlambat keluar ini akan menyebabkan penumpukan pasien. Length of stay-nya akan meningkat. Jadi pasien yang PDP sambil menunggu swabnya positif itu berada dalam ketidakpastian, dan manajemen rumah sakit juga susah untuk menempatkan kembali. Padahal kita tahu PDP itu bisa kemungkinan negatif, bisa terkonfirm. Pasien PDP yang sama-sama menunggu hasil, kita tidak bisa tempatkan bersama-sama dalam satu ruangan. Karena boleh jadi yang PDP 1 itu akan negatif, PDP yang 1 positif. Sehingga ada risiko untuk penularan. Nah, inilah yang menyebabkan tempat tidur menjadi sangat selalu overbook. Karena kita menempatkan sesuai dengan kondisi pasien. Seandainya dia sudah berada dalam kondisi PDP negatif, maka boleh jadi kita bisa mengatur tempat tidur dengan menjarangkan, tapi sama-sama statusnya PDP negatif. Ya, jadi kita berusaha melakukan cohorting. Cohorting artinya sama-sama PDP positif, tetapi mungkin dari segi klasifikasi positifnya hampir bersamaan, itu boleh jadi kita cohorting untuk dia berada dalam fase yang sama. Tetapi PDP positif, yang satu sudah menuju sembuh, yang satu baru masuk, itu nggak bisa kita berada dalam satu ruangan. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri saya kira di rumah sakit, bagaimana kecepatan dari hasil. Ya, untungnya sekarang mulai banyak laboratorium-laboratorium yang diberi tanggung jawab oleh Kementerian Kesehatan. Tetapi ini pun masih juga bermasalah, karena sekali lagi PCR kit belum tentu juga tersedia dengan cukup di semua daerah. Nah, di dalam penentuan ruangan perawatan ini, apalagi kalau sudah terkonfirmasi positif dengan kondisi klinis yang sedang maupun berat, ini sudah tidak ada pilihan, harus masuk dalam ruang tekanan negatif. Dan inilah pentingnya sekali lagi pemeriksaan laboratorium, khususnya untuk PCR, maupun nanti tes cepat molekuler yang sebentar lagi katanya akan tersedia dan dibagi-bagi ke seluruh rumah sakit di Indonesia. Saya kira ini saja secara singkat bagaimana masalah yang kita hadapi di rumah sakit dari aspek pengelolaan atau manajemen pasien yang sangat erat kaitannya dengan hasil pemeriksaan laboratorium yang masih tersendat, kemudian juga bahan-bahan untuk pengambilan bahan laboratorium juga yang belum tersedia secara optimal di semua rumah sakit. Saya kira demikian secara singkat. Sekian, saya kembalikan ke Dr. Shan. Narasumber kita bisa ikut membantu menjawabnya ya. Baiklah, yang kedua kita punya pembahas kedua yaitu Dr. Widya Stuti. Beliau adalah
Kepala Dinas Kesehatan dari Provinsi DKI. Barangkali Prof. Wid bisa membantu kami, Dr. Wid bisa membantu kami bagaimana lab-lab di Jakarta ini bisa berkontribusi dalam penanganan lab COVID ini sebagai lab COVID. Ya. Kemudian bagaimana pelaporannya di DKI ini. Dan kemudian kita juga dihadapkan dalam masalah supply. Bagaimana pemerintah dalam hal ini di DKI bisa membantu lab-lab di DKI untuk memenuhi suplainya, kelangkaan suplai ini. Baik, saya persilakan Dr. Wid. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Swan dan para pengacara narasumber, Prof. Aryati, Prof. Ida, dan Dr. Juli serta Prof. Mansur. Pertama, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Persi dan PD Patrin yang telah menginisiasi acara ini. DKI Jakarta kita tahu menjadi suatu epicenter yang luar biasa untuk masalah pandemi COVID-19 ini. Sebagai ilustrasi, mungkin sedikit saya sampaikan bahwa di DKI saat ini akumulasi kasus confirm ada 1.903. Kemudian yang masih dirawat dengan confirm ada 1.156. Tetapi di luar yang confirm, kita masih punya pasien PDP yang dirawat berat. Ada 1.112. Jadi total saat ini ada sekitar 2.268 pasien dengan posisi confirm dan PDP yang dirawat di DKI Jakarta. Saya setuju dengan Prof. Mansur bahwa masalah ada di berbagai titik fokus. Pertama di rumah sakit mungkin saya menambahkan bahwa benar kami saat ini mengalami kesulitan memulangkan pasien atau melokalisir pasien yang confirm dan PDP sesuai dengan hasil lab karena masalah lambatnya hasil lab. Meskipun di DKI Jakarta ini banyak sekali laboratorium, tetapi kita tahu bersama sesuai dengan KMK 214 di awal bahwa ada beberapa lab yang ditunjuk sebagai lab pemeriksa. Di DKI ini ada beberapa lab. Pertama, kami mempunyai Litbangkes, kemudian ada BBTKL, ada BBLK, ada Eijkman, Rumah Sakit UI maupun RSCM. Nah, tetapi semuanya mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Kita tahu bahwa pemilihan kami sering sama seperti yang disampaikan oleh Prof. Aryati, bahwa banyak sekali di awal-awal di pertengahan Maret atau di minggu pertama Maret itu kami sudah banyak sekali didatangin oleh para distributor berbagai jenis alat. Saat itu kami belum paham apa yang harus kami pilih karena tentunya kita mengacu kepada protap prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, dalamnya adalah Badan Litbangkes. Kemudian yang kedua, banyak sekali tawaran, tetapi sekali lagi ketersediaan pasokan tidak terjamin. Artinya beberapa alat yang ditawarkan ke kami, meskipun sama dengan prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, tapi ketersediaannya itu menunggu sampai 8 minggu paling cepat. Itu tentunya menjadi delay yang luar biasa, yang tentunya akan berimbas baik kepada masalah di rumah sakit maupun masalah penyebaran yang lebih cepat lagi di masyarakat. Kami dari pemerintah DKI Jakarta membuat semacam terobosan, yaitu mencoba menambah kapasitas lab kami, dalam ini adalah lab Kesda, karena lab Kesda kami itu baru BSL2 ya, kami BSL2 plus dan bisa melakukan pemeriksaan untuk sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, kami ditunjuk sebagai lab pemeriksa COVID. Kemudian kami mempunyai BSL2 dan kami bisa melakukan pemeriksaan PCR sampai dengan mengeluarkan hasil dengan kapasitas sehari itu sekitar 300-an, baru sekitar 300-an. Nah, untuk meningkatkan kapasitas itu kami berkolaborasi dengan berbagai pihak. Pertama kami membuat semacam kontainer untuk mempercepat BSL2 dengan beberapa alat yang kita beli, kemudian berjejaring dengan lab-lab dari institusi pendidikan maupun rumah sakit untuk peminjaman alat. Tentunya sekali lagi yang sesuai dengan standar dari Kementerian Kesehatan, mengacu kepada CDC tadi. Nah, dengan adanya
KMK 234, di mana lab swasta, lab rumah sakit, baik BUMN maupun itu diberikan kelonggaran untuk bisa ditetapkan, tentunya itu sangat kita berikan apresiasi yang bagus, sehingga akan mempercepat memutuskan rantai keterlambatan tadi. Nah, masalahnya adalah memang belum diatur jelas dalam KMK tadi, bagaimana assessment terhadap lab-lab tadi. Kami punya ide, tentunya nggak bisa sendiri. Kemampuan untuk assessment ini tentunya ada di organisasi profesi. Nanti izin kepada Prof. Aryati bahwa nanti Dinkes bersama PD Patlin akan membentuk tim bahwa mana lab-lab yang mempunyai kemampuan dan bisa kita berikan otoritas menjadi pemeriksa. Karena kalau hanya melihat KMK 234 memang semuanya dibuka ya dengan berbagai persyaratan tadi. Tetapi siapa dewan jurinya, kan seperti itu. Tentu harus ada lalu lintas yang jelas, sehingga kita putuskan bahwa nanti kita akan bentuk semacam forum Dinkes bersama PD Patlin untuk assessment bahwa lab-lab mana yang memang kita tetapkan sebagai lab pemeriksa di DKI Jakarta. Kemudian yang kedua terhadap alur pelaporan, kalau merujuk kepada KMK 234, disebutkan bahwa pelaporan tadi itu langsung dari lab-lab kepada Badan Litbangkes. Tentu kami akan kehilangan jejak untuk kontak tracing. Jadi kami berharap, sebenarnya di dalam KMK 214 sudah disebutkan bahwa lab itu hasilnya positif negatif, dilaporkan kepada Litbangkes, kemudian dilaporkan difeedbackkan kepada rumah sakit atau lab yang mengirimkan sampel. Itu satu. Kemudian yang kedua, melaporkan kepada Dinas Kesehatan untuk kepentingan surveillance epidemiologi dalam rangka kontak tracing. Nah, kami berharap dalam menyikapi KMK 234, selain langsung mengirimkan data ke Litbangkes, tentu harus sebaiknya berkoordinasi dengan kita dalam rangka kepentingan kontak tracing tadi. Jadi itu yang nanti kita akan duduk lagi bersama dengan tim PD Patlin, karena memang kita sebenarnya sudah beberapa kali ketemu ya, tetapi karena waktu itu belum keluar KMK 234, sehingga sepertinya perlu ditetapkan lagi bagaimana alur pelaporan. Saya terima kasih kepada Prof. Aryati yang mengingatkan bahwa saat ini banyak sekali paket-paket pemeriksaan yang bertebaran. Ini memang terus terang kemarin-kemarin itu kami belum sempat pegang ini, karena kita sibuk dengan masalah penanganan COVID-19 sehingga belum sampai sempat menertibkan bagaimana alur-alur tadi. Benar bahwa semua rapid test antibody yang dilakukan oleh jajaran kita di bawah koordinasi Dinas Kesehatan, baik oleh Puskesmas maupun rumah sakit, itu pasti dilaporkan ke kami. Dan kami prinsipnya sama. Kegiatan rapid test ini kami lakukan sesuai dengan edaran yang dikeluarkan PD Patlin adalah dalam rangka untuk kegiatan surveillance. Sehingga yang kami lakukan rapid adalah bukan di total kepada masif masyarakat, bukan. Tapi kami lakukan kepada ODP kontak erat. Jadi dalam rangka kontak tracing, sehingga kami melakukan 2 kali pemeriksaan. Pertama kalau negatif diulang lagi seminggu lagi untuk kepastian. Kalau positif, kalau memang kemampuan orang tersebut adalah bisa isolasi sendiri, ya kita lakukan. Kami keep kontak dengan semua kasus positif melalui Puskesmas. Jadi kami bagi sesuai dengan konsep wilayah, semua kasus positif melalui rapid test atau melalui kasus confirm yang memang tidak bergejala atau gejala ringan, itu ada 2. Pertama adalah isolasi diri sesuai kemampuan yang bersangkutan dengan keep kontak dengan petugas Puskesmas. Kita bagikan hotline nomor kontak Puskesmas sesuai dengan tempat tinggal. Jadi kita pantau by WA, by telepon, kalau perlu kita datengin untuk dilakukan pemeriksaan. Atau kita rujuk kepada Wisma Atlet sebagai shelter yang ada di DKI Jakarta. Nah memang saya jadi ingat tadi Prof. Aryati mengingatkan, itu bagaimana yang paket-paket benar, itu belum sempat kita tertibkan. Jadi kita nanti sekali lagi kayaknya harus duduk bareng dengan PD Patlin, karena ini gini, kebutuhan masyarakat untuk itu tinggi sekali. Sementara kemampuan keterbatasan SDM maupun reagen yang saat ini juga sangat tidak cepat sekali dapat kita penuhin, itu membuka peluang-peluang bagi teman-teman lain untuk berpartisipasi. Tapi itu tadi, nanti kami ingin Dinkes bersama dengan organisasi profesi
untuk menertibkan bagaimana alur pemantauan dan pelaporannya. Tentunya ini adalah bagian dari tanggung jawab Dinkes selaku yang diberikan amanah di bidang kesehatan. Kami berharap semua lab yang ada di DKI melaporkan kepada kita, sehingga tindakan antisipasi lebih lanjutnya kita akan create bersama. Konsepnya konsep wilayah, bahwa kami punya tim 44 puskesmas yang tersebar di semua kecamatan yang sebagai tim pemantau di lapangan untuk mengantisipasi kasus-kasus yang positif tadi di lapangan. Kira-kira seperti itu gambarannya. Makasih. Terwit, mungkin kita tunggu lebih cepat ya dok ya, barangkali bagaimana alurnya supaya kita bisa berkontribusi dalam pelaporan bukan hanya PCR tetapi juga dalam pemeriksaan antibodi dan mungkin berikut ini yang dalam waktu dekat antigen. Ya, betul. Ya, siap. Ya, makasih. Baiklah, tadi kita sudah mendengarkan pendapat dari para pembahas kita. Barangkali Dr. Windra sudah bisa masuk? Sudah bisa? Dr. Winda tidak bisa ikut pada saat ini, tapi Dr. Winda bisa ikut pada acara yang besok ya. Barangkali yang akan ditanyakan kepada Dr. Windra bisa ditanyakan pada acara versi yang pada hari Minggu. Baiklah, kita kembali lagi pada diskusi. Saya jadi sekali bertanya ini. Kami di pemerintahan ini kan kepengennya cepat, karena angka di saya yang dirawat adalah sekitar 2.000 lebih. Saya yakin bahwa di luaran sana pasti lebih banyak. Hitung-hitungan saya ada sekitar lebih dari 11 ribuan yang sebenarnya mungkin positif tapi belum terdeteksi. Nah, tentunya kami dipilihkan untuk menetapkan suatu pilihan, kecepatan dan ketepatan. Bukan hanya cepat, cepat gampang, mungkin banyak sekali yang menawarkan dengan berbagai variasi yang kadang-kadang saking banyaknya kami nggak paham. Nah, kita ingin bahwa kecepatan dan ketepatan menjadi sesuatu yang penting, dan ini mohon dari PDKI mengeluarkan semacam rekomendasi selain dari Litbangkes, karena saking banyaknya merek, saking banyaknya produk, kita sampai nggak paham ini mana yang betul-betul memang tersedia, tapi tidak menyalahi aturan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, barangkali untuk hal ini bisa langsung dijawab oleh Prof. Aryati, bagaimana strategi kita dalam membantu pemerintah menentukan alat apa yang bisa dipakai ya, begitu Bu Dr. Wit? Iya, bisa dipakai dan jaminan ketersediaan alat maupun reagennya. Kadang-kadang saya ditawarkan alat, ternyata reagennya nggak tersedia, masih lama. Jadi ya ngapain saya beli gitu kan? Nanti ujung-ujungnya urusannya dengan penegak hukum gitu ya. Jadi kecepatan dan ketersediaan jaminan reagen dan tentunya kami juga harus memikirkan SDM kami itu menjadi sangat penting sehingga kita pengen cepat tapi tidak bermasalah. Kira-kira seperti itu. Silakan Prof. Aryati, barangkali bisa membantu. Terima kasih Dr. Sian. Terima kasih Dr. Prof. Mansur, Dr. Widya Stuti. Jadi begini, saya pun juga tak kurang-kurangnya ya mencari-cari tadi yang dikatakan yang vendor-vendor pada habis gitu ya. VTM, sampai saya punya vendor dari Gandasari untuk Kopan, untuk Copan, untuk BD, untuk VTM ya, ini untuk VTM semua ya, setiap Guna Medika. Dan semua itu ternyata ada yang barusan datang kemarin hanya 10.000, pesanannya 40.000. Langsung habis tanggal 6 April. Baru ada lagi nanti tanggal 20 April ke depan. Kemudian yang Dr. Wir menanyakan ke saya juga yang tentang dari Rose, itu juga di atas tanggal 22. Dari Jin Expert, saya juga kontak langsung ke MedQuest, ke Bu Nani, MedQuest pimpinannya, di atas tanggal 22. Jadi semua itu seperti itu. Justru saya itu yang ingin bertanya ini. Ini kan bukan kita yang harus bertanggung jawab kan? Kan bukan. Saya ini hanya organisasi profesi loh. Jadi itu siapa di atas sana? Siapa? Itulah. Makanya saya tuh juga bertanya-tanya di bagian apakah ini kewenangan farmasi Alkes? Apakah ini langsung dari BNPB? Apakah ini di bawah Direktorat P2P atau Direktorat Biankes? Ini saya sudah menghubungi semuanya. Sudah ke Pak Bambang Wibowo, sudah ke Bu Tri Hesti, sudah ke Pak Yuri, sudah ke mana-mana, sudah saya WA-in semua. Jadi ini saya bingung ini, ada apa di Indonesia ini loh. Dr. Wit, saya itu juga bingung ini. Sampai saya kontak-kontak kemana-mana, ini kenapa bisa kosong semua? Saya juga nggak tahu. Kalau saya di Prof. Mansur minta, ayolah dari profesi saya disuruh ngapain? Saya sudah ngontakin ke semua pimpinan tadi itu loh.
Dan responnya ya maaf gitu loh. Saya juga nggak tahu jawabannya gimana. Saya harus menjawab gimana. Kemudian tadi saya sangat setuju Dr. Wid untuk merapikan lagi yang bertebaran. Saya sampai mengotak seorang sejawat saya yang kebetulan di dekat di Kemenkes, pokoknya di situlah ya, di Jakarta. Itu bagaimana ya caranya, saya bilang gitu, menertibkan ini, saya bilang gitu. Kalau seluruh Kadinkes seperti Dr. Widyasuti, saya akan senang. Karena kalau cuma Jakarta, maaf ya, saya jangan dong, jangan Jakarta, nanti yang lainnya iri. Ya kan? Kita kan punya provinsi ada 34 nih. Ya. Jadi kalau bisa, siapa? Pimpinannya Kadinkes sih siapa? Maaf nih, saya juga baru 4 bulan nih dilantik. Saya selama ini di Kolegium 6 tahun. Jadi saya malah mau tanya, pimpinannya Kadinkes apa nggak ada wadahnya? Gitu. Apa nggak ada WAG-nya ya? Maaf ya, ini saya nggak tahu nih, saya harus saking pusingnya nih saya tidur cuma 2 jam tiap malam, hanya 2 jam. Ya akhirnya saya sudah ngantuk berat, tapi saya pusing nih, ini saking kepingin memikirkan bangsa ini gimana ya, apa nggak ada WAG-nya, maaf ya, dari BNPB, dari Pak Dirjen Yankes, Pak Dirjen P2P, apa nggak ada WAG-nya seperti kita bikin WAG, teman-teman ini semua gitu. Ayo, ini masalah besar loh ini. Jadi kalau Dr. Wi tadi bilang, ini masalah ini, oh terima kasih bahwa ini kita akan mulai pikirkan. Saya sangat berterima kasih sekali, mengapresiasi sekali Dr. Wi. Marilah adakah wadah Kadinkes Indonesia, di atasnya itu siapa, pimpinannya, maaf ya Bu, saya itu belum paham nih, di atasnya itu siapa yang akan menerbitkan regulasi bagaimana nih, jangan sampai teman-teman, artinya tuh rumah sakit swasta, lab-lab swasta yang sekarang membuat paket-paket untuk tanda petik mungkin mengakomodasi juga kebutuhan masyarakat dan juga untuk menutupi kebutuhan di mana mereka sekarang mungkin menurun ya, mungkin ya di lab-lab swasta mungkin menurun. Nah itu ayo ditangkap dalam arti dirangkul bersama bahwa ini dilaporkan. Kalau memang kita menggunakan, menurut saya nih mungkin perlu informed consent. Kalau orang itu berani minta rapid test paketnya nggak boleh hanya 1 kali. Harus 2 kali kalau rapid testnya negatif dan harus pakai PCR. Itu semua harus dilaporkan. Jadi semua itu punya informed consent yang seragam dari siapa nih? Dari pimpinannya atasnya Dr. Wid nih mestinya. Pimpinan kemudian melakukan regulasi, ayo kita mau bicara bareng. Saya sangat kepingin sekali. Sudah seminggu ini saya sudah kontak sana kemari. Dan ada kasus, ada sejawat saya kena, yang terus terang aja di Sutomo, rapid test itu sangat berguna. Spesinya katanya cukup bagus, tanda petik ya enggak 100%, artinya ya mungkin 80 lebih lah. Kalau lagi antre di RIK gitu ya, di ruang isolasi, antrean untuk bisa segala macam pakai rapid test, udah nih dari IRD rapid testnya positif, nah itu masuknya lebih dulu nih, kemudian di swab dan hampir semua atau semua ya, semua rapid test yang positif kebetulan nih di Sutomo itu swabnya positif semua nih, kebetulan. Tapi sejawat saya di luar Jawa, dia rapid test antibodinya positif. Nah, masuk ke ICU. Begitu saya tahu riwayatnya, ya maaf ada asma dan lain-lain. Loh, ini apa enggak? Karena alergi, saya langsung mengontak direkturnya. Direktur ini dari luar Jawa. Dan ternyata dipantau ketat, betul, alhamdulillah memang swab negatif. Jadi langsung diterapi asmanya dan sembuh pulang gitu. Jadi artinya coba kita lihat, maaf ya, darah lengkap. Saya tanya, SPPK-nya di situ tolong bantu nih teman, dicek coba hitung. Dihitung semua, leukositnya, dihitung limfositnya, tidak ada yang menurun selama perawatan. Artinya kan bukan ke COVID gitu loh. Artinya ayo dong, basic ini loh, yang darah lengkap dulu tuh. Misalnya sekarang lagi antre segitu banyak, darah lengkap dulu nih, dipakai nih darah lengkap nih. Pakai nih untuk teman-teman yang lagi bingung semua. Paketnya harus ada darah lengkap dalam arti lymphocyte count, NLR, menurut saya dipaket aja CRP gitu. Jadi itu dibikin paket supaya mengatasi kebingungan sekarang yang kosong semuanya ini. Nggak tahu siapa yang bertanggung jawab untuk kekosongan semua ini, saya nggak tahu. Bahwa reagen PCR kosong, ekstraksi manual ataupun otomatis juga kosong, ya toh. Mau pakai PR apa aja, mau pakai ROS, mau pakai EPET, pakai segala macam. Gene expert juga masih nunggu di tanggal 22 April. Semua nunggu ini. Gitu. Mari kita pakai CBC dulu. Paling enggak nih, nunggu bingung gitu kan, ayo kita lihat CBC-nya
Kalau ini memang dia tadi di bawah 1.100 deposit count-nya, ayo ini perhatian khusus nih gitu. Mungkin itu ya, mudah-mudahan menjawab semuanya. Makasih. Lengkap. Mungkin Asdinkes, Persatuan Asosiasi Dinkes bisa bantu ya Bu Wiwit. Tapi kita semua memang tidak bisa bekerja sendiri, harus bekerja bersama-sama.